Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimina 'idal fitri ba'da siyami Ramadan wa ja'ala 'idil adha ba'da siyami Arafah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Baru saja kita telah melaksanakan ruku dan sujud sebagai wujud takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita agungkan namanya. Kita gemakan takbir dan tahmid, tahlil sebagai pernyataan dan pengakuan atas keagungan Allah Subhanahu wa taala. Takbir yang kita ucapkan bukanlah sekedar gerak bibir tanpa arti, tetapi merupakan pengakuan dalam hati sanubari, menyentuh dan menggetarkan relung-relung jiwa manusia yang beriman kepada Allah yang Maha Besar. Allahu Akbar walillahil hamd. Tiada Tuhan yang Maha Agung yang wajib kita sembah, yang wajib kita taati sepanjang hayat masih dikandung badan kecuali Allahu Akbar. Hadirin rahimakumullah, Idul Adha merupakan salah satu momentum yang luar biasa dalam sejarah umat manusia pada awal zaman
zaman ini. Dalam hari raya Idul Adha terdapat kisah besar Nabi kita Ibrahim yang diperintah oleh Allah untuk menyembelih anak kesayangannya Nabi Ismail alaihissalam. Skenario atau drama yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala ini tentu bukan kebetulan semata, melainkan ada nilai-nilai yang harus dijadikan pedoman manusia agar selamat di dunia hingga akhir kelak. Hadirin rahimakumullah, Idul Adha berawal dari kisah Nabi Ibrahim yang mendapat titel kehormatan yaitu Khalilullah, sang kekasih Allah. Setelah mendapatkan gelar tersebut, ternyata malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Tuhanku, mengapa Engkau menjadikan Ibrahim sebagai kekasihmu, padahal dia disibukkan oleh urusan kekayaan dan keluarganya?" Allah berfirman, "Jangan menilai hambaku Ibrahim ini dengan ukuran lahiriah saja, tapi tengoklah isi hatinya dan amal baktinya." Hadirin rahimakumullah, diceritakan dalam kitab Miskatul Anwar bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam saat itu termasuk orang kaya raya. Dalam kitab ini disebutkan beliau mempunyai 1000 ekor domba, 300 lembu, dan 100 ekor unta. Total kekayaan Nabi Ibrahim kira-kira mencapai 12.000 ekor ternak. Hadirin rahimakumullah. Kemudian pada suatu hari ada seseorang bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Ya Nabi Allah, milik siapa ternak sebanyak ini?" Nabi Ibrahim menjawab, "Kepunyaan Allah, kepunyaan Allah, kepunyaan Allah, tapi kini masih milikku. Sewaktu-waktu bila Allah menghendaki, maka akan aku serahkan semuanya. Jangankan cuma ternak, bila Allah meminta anak kesayanganku ini, niscaya akan aku serahkan juga." Allahu Akbar, walillahilhamd. Seorang mufassir yang bernama Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anul Azim mengungkapkan bahwa pernyataan Nabi Ibrahim itulah yang kemudian dijadikan bahan ujian, yaitu Allah menguji iman dan takwa Nabi Ibrahim melalui mimpinya yang hak, agar ia mengorbankan putranya yang kala itu masih sangat belia, anak yang elok rupawan, sehat lagi cekatan, supaya dikorbankan dan disembelih dengan menggunakan tangan ayahnya sendiri. Peristiwa dramatis ini direkam dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka ketika anak itu sampai pada usia sanggup berusaha bersamamu, Ibrahim berkata, "Wahai anakku,
Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ismail menjawab, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Hadirin rahimakumullah. Singkat cerita, setelah Nabi Ismail putra tercinta ditentangkan di atas sebuah batu dan pisau pun diletakkan di atas lehernya, Ibrahim pun menyembelih, akan tetapi tidak mempan, bahkan sedikit pun tidak tergores. Pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka dinding yang menghalangi pandangan malaikat di langit dan di bumi. Para malaikat sangat takjub menyaksikan keduanya. Kata Allah, lihatlah hambaku itu rela dan senang hati menyembelih anaknya sendiri dengan pisau karena semata-mata untuk memperoleh keridhoanku. Ibrahim kembali berusaha menekan pisau ke leher Ismail, tetapi tidak apa-apa. Bahkan bila ditekan, pisau menjadi terbalik, yang tajam berada di atas. Ibrahim mencoba memotong sebuah batu, mungkin pisaunya tumpul, ternyata batu yang keras itu terbelah. Ibrahim lantas bertanya, wahai pisau, engkau sanggup membelah batu, tapi kenapa tidak sanggup memotong leher anakku Ismail ini? Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pisau itu menjawab, Anda mengatakan potonglah, tapi Allah mengatakan jangan potong. Bagaimana mungkin aku menentang perintah Allah? La ta'ata li makhluqin. Hadirin rahimakumullah. Mana mungkin aku memenuhi perintahmu wahai Ibrahim? Aku lebih taat kepada Allah. Bersamaan dengan hal itu, Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk mengambil seekor kibas atau domba dari surga sebagai gantinya. Dan Allah berseru untuk menghentikan Ibrahim. Allah telah meridhoi ayah dan anak memasrahkan tawakal mereka sebagai imbalan keikhlasan mereka. Allah mencukupkan dengan penyembelihan seekor kambing sebagai korban. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 107 sampai 110. Wa fadainahu bidzibhin adzim. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Wa tarokna alaihi fil akhirin. Kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salamun ala Ibrahim, yaitu kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada Nabi Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Hadirin rahimakumullah, menyaksikan tragedi penyembelihan yang tidak ada bandingnya ini dalam sejarah umat manusia itu, malaikat Jibril kagum seraya terlontar darinya ungkapan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian Nabi Ibrahim menyebutnya La ilaha illallah Akbar, yang kemudian disambung oleh Nabi Ismail Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini diantaranya, pertama, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang telah ditunjukkan oleh Ibrahim dan Ismail sangat jelas
bahwa menjalankan perintah Allah adalah hal yang paling utama bagi manusia. Oleh sebab itu, marilah kita berusaha sekuat tenaga untuk menjalankan apa-apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kedua, menghargai pendapat orang lain. Ketika hendak menyembelih sang anak, Nabi Ibrahim bertanya terlebih dahulu tentang pendapat Ismail sebagai anaknya. Secara tidak langsung, Nabi Ibrahim memberikan contoh kepada umat manusia agar tidak mengedepankan ego masing-masing sekalipun dengan anak sendiri. Cara yang benar bukan memaksa, tetapi dengan musyawarah untuk menghargai pendapat, baik dalam keluarga, kelompok, komunitas maupun organisasi harus saling menghargai. Segalanya sesuai harus dipecahkan dengan jalan musyawarah. Man nadama manin tasar. Tidak akan ada penyesalan orang yang suka bermusyawarah. Dan yang ketiga, saling berbagi. Daging kurban yang sudah disembelih kemudian dibagikan kepada saudara, tetangga, kanan kiri, terutama bagi fakir miskin. Kita diajari oleh Nabi Ibrahim dan Ismail betapa pentingnya peduli kepada sesama manusia. Tidak hanya sebagai berbagi daging hewan kurban saja, melainkan tenaga, pikiran, bahkan uang bisa kita berikan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Terlebih di saat pandemi 19 ini, spirit Idul Adha harus kita terapkan sebagai wujud iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Kesimpulannya dari hal ini, belajar dari Nabi Ibrahim dalam menyikapi pandemi 19 ini. Satu, jadikan Allah kecintaan dan ketundukan tertinggi dalam kondisi sesulit apapun. Quran Al-Baqarah ayat 165. Dua, selalu tabah dan sabar dengan segala ujian. Semua akan berakhir dengan kemuliaan, akan indah pada waktunya. Surat Al-Anbiya ayat 69. Tiga, aktif berkomunikasi dengan seluruh anggota keluarga. Quran As-Saffat ayat 102. Hadirin rahimakumullah. Sebelum ditutup siang ini, Idul Adha ini, khutbah ini, mari kita muhasabah, introspeksi diri dalam momen Idul Adha ini. Jika kita belum mampu menyembelih binatang kurban, maka sembelihlah sifat hewan dalam diri kita. Jika kita belum mampu melempar jumroh, maka lemparlah sifat kebencian dan egoisme dalam hati kita. Jika kita belum mampu mengelilingi Ka'bah untuk tawaf, maka kelilingilah ke tempat sanak saudara, tetangga dan sahabat untuk menjalin ukhuwah Islamiyah. Setiap kita adalah Ibrahim, dan setiap Ibrahim punya Ismail. Ismailmu mungkin hartamu, Ismailmu mungkin jabatanmu, Ismailmu mungkin gelarmu, Ismailmu mungkin egomu. Ismailmu adalah sesuatu yang kau sayangi dan kau pertahankan di dunia ini. Ibrahim tidak pernah diperintah oleh Allah untuk membunuh Ismail. Ibrahim hanya diminta oleh Allah untuk membunuh rasa kepemilikan terhadap Ismail, karena hakikatnya semua adalah milik Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan sifat kesolihan Nabi Ibrahim kepada kita semuanya dan sifat keikhlasan Nabi Ismail kepada kita semua, agar kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Jangan rendahkan dan hinakan orang lain dengan harta, jabatan dan gelarmu dan pangkatmu dan egomu, karena di hadapan Allah hanya ketakwaan kita yang diterimanya. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah.
Mudah-mudahan kita semua dimampukan oleh Allah untuk berkurban untuk taat kepada Allah dan peduli kepada sesama manusia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina wa hubbal masakin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla maut. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ansur man nasara din. Allahumma ansur ikhwanana muslimina mujahidina fi kulli makan khususan fi bilad Indonesia. Allahumma izzal islam wal muslimin wa tudillal kafirin wal musyrikin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'ana wa a'da'aka wa a'da'ad-din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Allahumma inna na'udzubika minal gharasi wa junuhi wa judami wa min sayyi'il asqam bi rahmatika ya arhamar